dijak bapake dolan ning tengah padang pasir, dijak gawe joglangan. Atau mungkin disiapkan joglangan dhisik. Marun diomong kalau apik lho, delon ada joglangan juweru apik. Ngoten nggih. Pas nyawang dijejek kamburi, nyemplung langsung diuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Mantas pundi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala harrama 'alaikum uquqal ummahat wa man anwahat wa wa'dal banat wa karih lakum al-qila wal qal wa kasratis su'al wa idha'atal mal muttafaq alaih. Hadis yang kelima dari bab tahrimul uquq, haramnya uquq walidain, durhaka sama orang tua ataupun memutus tali silaturahim. Wa an Abi Isa, riwayat daripada Abu Isa Al-Mughirah yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anin Nabi, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal, Nabi bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala harram alaikum uquqal ummahat, mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu, durhaka kepada beberapa ibu. Wa man anwahat, atau haram mencegah dari sesuatu yang wajib untuk ditunaikan. Wahat, atau mengambil haknya orang lain, memperbanyak dari haknya orang lain tanpa ada kebenaran dia mengambilnya. Wa wa'dal banat, atau memendam al-banat, putri-putrinya. Wa karihalakum qila wa qal, dan juga dibenci kepada kalian qila wa qal, asal ngomong tanpa dasar. Wa kasrata su'al, atau memperbanyak meminta. Wa idha'atal mal, atau menyanyiakan harta, muttafaq alaih. Qaluhu man'an, tadi dikatakan man'an wahad, man'an maknahu man umma wajib alaih. Makna daripada man'an adalah mencegah sesuatu yang wajib kepadanya. Wahati, apa maknanya? Talabu ma laysa lahu, meminta sesuatu yang bukan menjadi haknya. Wa wa'dal banat maknahu dafnuhun fil hayah, memendam anak perempuannya dalam keadaan hidup. Wa qila wa qal, haram juga, dimakruhkan juga. Ini qila wa qal maknanya adalah al hadis bi kulli ma yasma'u, selalu berbicara terhadap semua yang didengarkan tanpa disaring kebenarannya.
Fayaqul qila kadza wa qal fulan kadza mimma lam sihhatah, seperti ketika mendengar ini ada perkataan gini, fulan berkata ini tanpa dia mengetahui kebenarannya, wala yadhunnuha, atau bahkan tidak menyangka kebenarannya. Wa kafa bil mar'i kadziban ayu hadisa bi kulli ma sami', sungguh cukup manusia itu banyak dusta kalau dia selalu ngomong setiap apa yang dia dengar apa langsung dikoreksi, apa dikoreksi tanpa dicek dulu kebenarannya. Wa idha'atul mal, atau menyia-nyiakan harta, maksudnya apa? Tabdiru wa sarfu bi ghairi wujuh al ma'dun fiha, seperti mentasarrufkannya, memubadirkannya di beberapa wajah jalan yang tidak diizini daripada tujuan akhirat atau dunia, atau mungkin ya tidak dijaga padahal bisa menjaga sehingga hancur dengan sia-sia. Wa kasratus soal, yakni memperbanyak meminta dengan memaksa-maksa. Pun. Bismillahirrahmanirrahim, kita bahas sekarang. Innallaha ta'ala haram 'alaikum uquqal ummahat. Pertama, Allah haramkan kepada kita uquqal ummahat. Ada di sebelah. Allah mengharamkan kepada kalian uquqal ummahat, durhaka kepada ibu. Ini memang yang disebutkan cuman ibu, bukan berarti yang haram durhaka sama ibu berarti sama ayah boleh, berarti bukan. Yang disebutkan ibu kenapa? Karena al-istighfar bin aksar, karena mungkin ada upaya banyak orang itu meremehkan terhadap haknya ibu. Kenapa? Liduk fihin, karena seorang ibu dianggap lebih lemah daripada ayah, atau ya lemahnya daripada si ibu tadi berbeda dengan ayah. Artinya kalau ada orang mau menentang ayah masih mungkin mikir panjang, tapi kalau menentang ibu dianggap ibu lemah, nggak bisa menuntut dan seterusnya. Sehingga yang lemah diberikan perhatian oleh agama, bahkan diungkapkan di dalam satu hadis, hati-hati jangan durhaka kepada seorang ibu. Memang yang jelas seorang ibu lebih dikedepankannya di dalam talatuf, berbuat baik, berlemah lembut. Tapi kalau mentaati perintah dan keputusan itu lebih dimenangkan kepada ayah. Tapi kalau lemah lembut lebih kepada sang ibu. Tapi di sini bukan berarti ayah kemudian kita tidak lemah lembut, ya semuanya tentunya sama. Cuman ibu mendapatkan perlakuan yang lebih. Baik. Atau di sini disebutkan yang diharamkan cuman durhaka sama ibu. Kenapa tidak diungkapkan juga ayahnya? Kenapa? Ada beberapa makna yang lain yang disebutkan idharan li udmi tawaqqu'ihi. Jadi durhaka sama ibu ini apa? Besar sekali nanti dosanya, karena haknya jauh lebih diperhatikan daripada ayah. Ya kita tahu bagaimana sang ibu, bagaimana ibu ini lebih banyak deritanya di saat prosesi melahirkan manusia. Kemudian waman anwahat, haram juga man anwahat. Apa itu? Mencegah sesuatu yang wajib untuk ditunaikan. Jangan. Wahat, atau memperbanyak hak-hak orang lain. Kalian kumpulkan haknya orang lain padahal bukan haknya Anda, ini haram. Ya, jangan pernah merasa senang atau pengen terhadap haknya orang lain. Ini bukan hak kita. Apalagi Anda mencegah untuk
ketika orang lain itu punya hak, punya kekuasaan, Anda larang, Anda cegah dengan berbagai dalil, dengan berbagai dalih dan seterusnya, maka ini dosa besar ini, termasuk larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa'dal banat, nggak boleh memendam anak perempuan dengan hidup-hidup. Mesti ae nggih. Niki berarti lek orang sing ora oleh sing wedok, lek lanang berarti oleh ngoten. Ini disebutkan otomatis ya laki dan juga perempuan. Disebutkan di sini awaluman wa'adal banat Qais bin Asim At-Tamimi. Pertama kali yang melakukan memendam anak perempuan hidup-hidup itu namanya Qais bin Asim At-Tamimi. Hidup di zaman jahiliyah ini ya. Wa kan aghar alaih ba'du adaih. Ceritanya bagaimana dia punya anak perempuan, kemudian diculik sebagian daripada musuhnya. Maka dia seperti hanya kita kehilangan anak, Pak. Pasti orang tuanya bingung, gupuh, pikirannya reno-reno. Akhirnya dikerahkan semua anak buahnya. Dia siap bayar banyak asal bagaimana putrinya ditemukan dengan selamat. Setelah dia kerahkan anak buahnya, memakan harta, tenaga, waktu, akhirnya ketemu juga. Cuman ketika udah ketemu, dan kemudian ada perdamaian antara pihak yang menyulik dengan pihaknya Qais bin Asim, ternyata si anak perempuan itu disuruh milih, justru malah memilih memihak kepadamu musuh. Tadi kalau bahasa kita anyel, khawatir, bingung, cemas, berbagai macam. Ketika Qais kehilangan putrinya sampai dikeluarkan harta yang banyak, ngerahkan banyak manusia, butuh waktu. Setelah ketemu jak mulih ragelem, malah milih karo hidup dengan yang menyulik. Ya apa kira-kira? Anjel nggih? Wanyel nemen. Iki berarti lek goleki kangelan tenan mboten? Lek golek pasti kangelan tenan iki, pasti kesulitan bener ini. Sehingga setelah itu kejadian tersebut, maka disebutkan Qais bin Asim ini ya, beliau seperti bersumpah gitu ya. Allah tulat lahu bintun illa dafnaha hayyah. Wis maring ini aku ora bakal duwe anak wedok kecuali tak pendem urip-uripan. Pokok duwe anak wedok akan saya pendam hidup-hidup. Ketika dia melakukan hal itu, fatabi'athu al-Arab. Orang-orang Arab mengikuti tradisi tersebut. Masya Allah, bisa dibayang nih Pak, bayi ini nyawang pendem. Bahkan disebutkan gini, wa kanu fi fariqain. Orang Arab ini setelah kejadian itu ya, setelah kejadian daripada Qais bin Asim tadi, saat itu mereka itu terbagi menjadi dua bagian. Ada di antara mereka melakukan memendam putrinya hidup-hidup, satu khasyatal ikhtar, khawatir miskin, khawatir ya, hanya kekhawatiran masalah materi. Ada juga khawatir nanti ada celah punya anak perempuan, dianggap nggak bisa diajak perang mungkin,
gak iso dijak, ya dianggap justru bukan menambah kekuatan, malah mengurangi banyak pemikiran, mungkin seperti itu. Tapi ada sebagian orang Arab juga tidak melakukan hal tersebut. Jadi semboten dipun pendem. Kemudian disebutkan juga cara memendam anak perempuannya dengan dua cara. Ahaduhuma ayamur imra'atah indal wadha' antatlaq bijanibi hafirah. Jadi lek duwe bojo wis meteng gedhi, men menapa? Meteng tuwek. Niki kon ngegekne apa niki joglangan. Engko lek pas arepe bayi, pas nika pas wat nika niku langsung didereni nek nggon sandinge joglangan. Lek wedok glundungne. Wah. Berarti sampean roh cucian mobil tengah bolong ngono kae. Bayi nek sanding ngoten. Lek wedok glundungne. Masya Allah. Jadi kalau perempuan langsung. Tapi kalau laki abaqah. Ya, dibiarkan. Kalau langsung. Ini cara pertama. Jadi ket bayi tas metu tok kae kok ketara wedok langsung dipendem hidup-hidup. Berarti bedane yang rumen sandinge dijuglakan atau kae. Allah. Yang kedua, ayasbir alal binit. Anaknya perempuan dibiarkan hidup dulu. Ila antasir sudah si Yahya sampai sekira umur 6 tahunan dah. 6 tahun ini malah ngeri deh gue. Kau ngomong wis iso tapi mek manut-manut tok. Iya, anak umur 6 tahun kan lucu-lucu nih nggih. Lekas metu nganyelne didikan ngoten. Dikongkon manut, sudah bisa kontak, bisa memanggil orang tua, bisa mengambil ayah, memanggil ibu, mulai sudah bisa lapar, bisa ngomong dan seterusnya. Niki cara kon milih mentolo ndi kira-kira? Kayaknya sing mentolo, Pak. Mendem anak. Dibiarkan sampai umur 6 tahun. Setelah itu ya'khuduha, diambil. Waqad zayyanatha ummuha, sama ibunya dikasih perhiasan, dipakaikan pakaian yang mewah. Jadi wae kelambi-kelambi sing apik. Dihiasi, dipacai sing ayu ngoten nggih. Mareng ngono dijak bapake dolan ning tengah padang pasir, dijak gawe joglangan. Atau mungkin disiapkan joglangan dhisik. Marung diomong kalau apik lho, delon ada joglangan juweru apik. Ngoten nggih. Pas nyawang dijejek kamburi, nyemplung langsung diuruk. Bengok bapake ora ngurus. Insyaallah waliyadzubillah min tradisi jahiliyah. Alhamdulillah sakniki wis boten wonten. Semua tradisi gelap gulita menjadi terang benderang dengan datangnya Islam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuman sebagian ulama enten sing matur mengatur. Lek ndelok tradisi ngoten niku weh ngeri nggih. Bapak iki berarti wong ganas ora ngoten niku. Hah? Duwe sifat mentalan mboten Pak ngoten. Kira-kira cara arah di mentalan teko mboten? Lek mboten mental lagi mboten teko to Pak. Kaya ngoten lho, Den. Umur 6 tahun iso nyeluk sampean. Mosok diuruk. Cuman yang jelas dengan hal yang seperti ini ya Allah, anak yang kecil nggak punya dosa diperlakukan seperti itu, ya
kemudian orang tuanya berarti apa? Mendapatkan dosa besar. Tapi kata sebagian ulama, lek niku sing dosa bapake, anake mboten dosa. Kata sebagian ulama, ada yang lebih sadis lagi. Apa itu dan bagaimana? Anake wis gede dibiarkan dia membuka aurat. Kira bagaimana? Bapake dosa, anake yo nyemplung neraka. Berarti ganas ndi karo sing pertama wae. Ganas pundi niki? Anaknya gede dibiarkan membuka aurat, tanggung jawabnya siapa? Orang tua. Ya, kalau seorang sudah dia bersuami, tanggung jawab daripada suami. Ganas endi niki, Pak? Serasa dijawab engko jam nang omah dhewe. Ganas yang kedua ini. Oleh karena daripada itu, Masya Allah, alhamdulillah Islam ini benar-benar datang menghilangkan tradisi jahiliyah, kebodohan, tradisi. Anehnya lagi kita ini udah diangkat daripada tradisi jahiliyah, mau kembali ke jahiliyah lagi. Masya Allah. Kemudian wakariha lakum kila wakal. Allah itu nggak suka ya kepada kalian apa kila wakal, suka ngomong terus. Pokoknya ada kabar kayak apapun nggak dicek kebenarannya, langsung dikoreksi. Jadi lek mlaku, lek longgar kancane sing diomongi ngalor ngidul ngetan nggak dasare blas. Ono mak selenting langsung tanggapi. Ngomongnya apa? Apa? Sopo kabeh diomong nih? Panganan, politik, kabeh dibahas. Ya, semuanya dibahas tanpa mengecek daripada dasar kebenarannya. Ini insya Allah. Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda Islam yang baik dari seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan kita ini nggak ada target. Wong ngomong nggak enek kuncine. Ya, wong ngomong nggak duwe dasar. Ana wong ngolok mencela kepada ulama tapi nggak nggawe data. Syukur ngomong. Terus marung ngejak debat, ketemu mboten kira-kira? Ketemu napa mboten? Mboten ketemu, nggak ada data kok. Imam Syafi'i ini ku mboten purun dijak debat karo wong goblok, mboten purun. Terus ngomong piye? Kita kasih tahu tentang ayat dan hadis, dia ngomongnya nggak kena. Karena dalile lagu misalnya. Jadi kalau Anda ngomong debat sama orang yang omongannya nggak ada data, membuang-buang waktu. Ada orang memaki-maki Anda, memaki ulama yang omongnya nggak ada data, nggak perlu ditanggapi. Nih, sama undang jak debat ya malah emosi tok sampean. Sampean ngomong nggak data, sampean ngomong nggak dasar-dasar yang benar. Sampean ngomong dengan bukti-bukti yang kuat. Mereka nggak ada bukti sama sekali, asal ngomong. Diomongi lek ngaji iki nggo pulpen, misalnya ngoten nggih. Misale lho sik to. Soale ibarate padha ning sawah ngaji niki padha ning sawah ora nggo apa? Ngengkel. Go cuthik ngono ya. Mboten diomongnya ibarate yang padha ning sawah ora nggo apa? Pacul ngengkel, nyang sah yo nggo cuthik ren pacul. Iki omongan apa niki? Alhasil ya, jangan buang-buang waktu nggih. Sehingga ngomong tanpa dasar, ngomong tanpa ada tujuan, ngomong tanpa padha kalih tiyang niku cangkruk teng ndure amben ngoten niku nggih. Niku ngomong kan mboten damel dasar, jadi bebas kabeh diomong nih.
nggak ada dasar rujukan toko kitab, toko ayat, toko hadis. Oh, wis penting ngudal. Mulai wong sitok sak desa iso dirasani kabeh ki mboten. Mulai Pak RT ponakane, bojone, lah iya. Aku mah ngeroh kok ngidul nyandi. Jadi omongan kayak gini nggak ada dasar. Ini wakariha akila wakal. Jangan model yang seperti ini. Duduk pinggir jalan ada orang lihat pasti diomongin. Mbok sak gaya rupane kelambi ya diomongi. Itulah kelambi ini kayak memean, ketune ijo, kelambine abang. Kalau bener musuh wong ngaten iki. Jangan Pak ya, jangan. Disebutkan waqafa bil mar'i kadziban ayu haddisa bi kulli ma sami'. Cukup manusia itu banyak berdusta kalau dia selalu ngomong terhadap semua yang dia dengarkan. Pokoknya krungu langsung dikoreksi. Ini kabar anget ngene langsung dinilai tek 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 tek. Orang di dasar tapi dinilai. Kafa bil mar'i kadziban, ini omong-omongnya dusta seperti ini. Ya. Oleh karena daripada hal itu jangan ya, insyaallah iman awake dhewe. Apalagi yang sifatnya sampai adu domba. Kalau bisa ini kok pernah kita bahas. Omongan niku ana sing manfaat murni, ana sing bahaya murni. Ana sing ora manfaat ya ora bahaya. Ono dari semua omongan itu semuanya nggak boleh kecuali yang manfaat murni. Manfaat murni saja nanti masih dikoreksi. Kalau Anda ngomongnya ada riya, ada ujub, akhirnya tetap untuk ganjaran. Isi doni ngomong nama mingkem nih mina emang. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu ngemut watu nih Pak. Lara ngomong mikir, ki ape ngomong apa, genah apa ora ngomong aku. Saman ngemut gudang garam. Tambah lunyu. Sing ra metu kabeh akhire. Dikopeni pisan. Oleh karena daripada itu mikir ya, ngomong itu ditoto ya. Yang jelas banyak orang nanti diseret masuk neraka Allah karena hasil panen daripada lesan. Lesan ini lambene cilik, modelnya cilik tapi lek gawe ukara wae donya iso geger, Pak. Nggih mboten? Donya iso geger gara-gara lesan. Lek sikile jejeg paling sing geger sing roh tok karo keluargane, lek lesan. Wah, geger donya niki. Berarti dari sini berusaha jangan ngomong tanpa dasar. Wabeh diomong nih. Kemudian wakasrati soal, Allah nggak suka terhadap banyak soal, banyak tanya. Padahal apa masalahnya sudah jelas. Wis genah ditekokne. Taudhihul wadhih muskilah. Genah nih perkara sing genah niku malah jadi muskil. Paham niki? Diomongi gawe ote-ote iki bahane iki. Lah ya tenan ya, nggih gobesen kae. Gobese rupane apa? Halo. Oh, ya putih biasa no, tak kira enak sing gubes ireng tak kira. Misalnya, taudhihul wadhih muskilah. Menjelaskan perkara yang jelas jadi apa? Muskil. Jangan kayak gini sudah. Jadi kalau udah jelas ya sudah. Ojo genah-genah nih, dipikir rapi malah kita bodoh nih. Kemudian atau wakasratu soal, jangan banyak meminta. Ada mengatakan bermakna bertanya atau meminta. Meminta itu kalau memang perlu maka boleh, tapi asal jangan dengan memaksa. Tapi kalau nggak ada perlu ya jangan. Ya, kalau nggak ada darurat jangan. Oleh karena daripada hal itu seperti hanya apa? Niki ngomongin lesan nggih. Seperti hanya kula jenengan niki ora bakal ngetokne dhuwit kecuali mikir engko badi pira.
Kita punya uang 100 juta, mau kita keluarkan pasti kita berpikir, engko kira-kira aku untuk untung piro? Tanggi usaha iki saya dapat untung berapa? Demikian kalau kita ngomong, kalau bisa jangan ngomong kecuali apa? Dapat untung. Apakah dunia yang membantu untuk akhirat atau pahala karena Anda buat zikir, baca Quran, nasihat dan seterusnya, kalimat-kalimat yang baik. Jadi lek sarpe ngomong mikir iki untung piro kira-kira. Aja peh ngomong gratis ra bayar get-getan ngoten nggih. Ya lek ditutup karo Gusti Allah lambene mah bingung nggih. Ya. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idha'atul mal, dan juga jangan menyia-nyiakan harta. Harta itu Allah berikan kepada kita untuk digunakan beberapa tujuan-tujuan agama atau tujuan dunia yang membantu agama. Jadi kalau seandainya Anda menganggap nggak perlu, maka jangan disia-siakan, berikan kepada yang memerlukan. Pokoknya jangan disia-siakan. Berarti dari sini apa? Menyia-nyiakan harta hukumnya haram. Apalagi harta itu ditasarrufkan kepada tempat-tempat maksiat. Kalau diberikan perkara mubah bagaimana? Nah, di sini ada khilaf di sini. Ya, kalau perkara mubah ada khilaf. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang jelas kalau mubah itu jangan berlebihan. Mangan misalnya mubah nggih. Mangan haram lah mubah tapi jangan berlebihan. Wedhus loro entek dhewe misale. Sate 10 20 kan cukup. 50 iki ya. Di apa iki pangan sate tok jenenge napa niki? Digadu nggih. Diganyang. Masyaallah, jangan berlebihan. Lek mlaku malah semper mbuh niku mungkin. Berarti az-zaid 'ala laik bihal munfid israf. Pokoknya melebihi daripada yang layak, maka itu hukumnya berlebihan. Oleh karena daripada itu kita berbicara harta. Ni'mal malu soleh li rajulin soleh. Sebaik-baiknya harta itu adalah harta yang baik yang dimiliki lelaki yang baik. Maka harta yang baik yang dimiliki lelaki yang baik, dia pun akan ditempatkan di tempat-tempat yang baik. Ya, akan ditempatkan tempat-tempat yang baik untuk membantu Allah, membantu agama Allah. Taubahnya seperti pedang itu loh. Pedang itu kalau yang megang Abu Jahal maka untuk membuntu Islam, maka untuk menghancurkan daripada Islam. Tapi yang memegang adalah Sayyidina Umar, maka memberantas kekafiran dan kemaksiatan. Kalau harta yang punya adalah Abu Jahal, maka diinfakkan untuk melawan Nabi Muhammad SAW, untuk menghadang dakwah Nabi Muhammad, untuk menyiksa para sahabat Nabi Muhammad. Tapi kalau harta dimiliki Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, Sayyidina Utsman ibn Affan, dan sahabat-sahabat yang lain seperti Sayyidina Abu Bakar, maka bermanfaat kepada Islam. Jadi dari sini Allah berikan sama kita ini harta untuk manfaat diri kita, untuk manfaat daripada Islam. Manfaat diri kita maksudnya bagaimana? Anda tasarrufkan membantu agama, maka manfaat kepada kamu dunia hingga akhirat. Dan hakikat daripada harta kita adalah harta yang menjadi, yang sebelumnya fana bisa rusak menjadi abadi. Jadi bondo niku waktu kita sedekahkan, waktu kita infakkan, dia seakan-akan berteriak terima kasih. Yang sebelumnya saya akan hancur, kemudian saya dijadikan menjadi abadi. Terima kasih yang sebelumnya saya sedikit, karena diinfakkan saya menjadi berlipat-lipat. Sampai kadang-kadang hitungannya tidak bisa dihitung. Terima kasih yang sebelumnya karena banyak saya tidak ditasarrufkan kepada tempatnya, akan mengundang amarah Allah, mengundang bala Allah,
mengundang penyakit daripada Allah, setelah diberikan kepada jalannya, maka menghilangkan daripada semua tadi. Balak nggak jadi turun. Ya, yang sebelumnya rawan menjadi aman, yang sebelumnya bisa mendatangkan penyakit menjadi kesembuhan. Makanya makanannya orang dermawan itulah obat. Makanannya orang yang pelit adalah penyakit. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan dibinasakan oleh Allah, tapi harta yang dikeluarkan zakatnya ditasarrufkan kepada tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, maka akan dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini, kalau kita dititipi oleh Allah, maka sadari itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diambil, ayo kita gunakan untuk membuat kita jauh lebih cepat dapat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada ini, ya, ketika ada utusan orang-orang miskin datang kepada Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, kami wakil daripada komunitas orang-orang miskin, orang-orang fakir. Ya, ada apa? Para sahabat itu yang dikeluhkan bukan masalah persaingan daripada harta, tapi persaingan ibadah. Ketika orang kaya ada diumumkan peperangan, mereka membantu pedang, membantu kuda, membantu ini seterusnya, tapi kami nggak bisa membantu ya Rasulullah. Jadi mereka beramal, kami tidak mampu beramal. Ini yang dipikir orang fakir di zaman Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar pengen kaya seperti orang kaya, tapi bagaimana mereka nggak mau kalah ibadah daripada orang-orang kaya. Sehingga terus bagaimana maksud kamu? Berarti ajarkan kepada kami yang mungkin kami bisa melakukan, bisa menututi kepada mereka. Maka diajari satu doa, satu cara ibadah. Setelah diajari oleh Nabi Muhammad SAW, ternyata orang kaya juga tahu. Akhirnya melok ngamal pisan. Wah, lah ini cara nih. Kono krungu ngamale, tapi kono infak awadi ra iso mil amal. Akhirnya matur lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap Anda kasih amaliyah ya Rasulullah, mereka yang dengar langsung ikut mengamalkan ya Rasulullah. Tapi tetap apa? Ketika mereka membantu di dalam jalannya Allah, kami gak bisa membantu ya Rasulullah. Maka dalam satu riwayat dikatakan, dzalika fadlullah yutihi mayyasha. Ini termasuk keutamaan Allah yang Allah berikan kepada kepada hamba Allah yang dikehendaki. Jadi dari sini masya Allah ya. Kalau seandainya kita dititipi daripada harta, maka tahulah kamu bahwa itu titipan Allah. Allah tidak menghendaki kecuali supaya itu menjadi penyebab kamu untuk dapat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tiang sugih niku lek eruh dalane cepet mendapatkan makom yang tinggi. Akan mudah cepat dapat derajat yang tinggi. Derajat yang wah luar biasa. Tapi kalau dia nggak tahu jalannya, masya Allah, boking dadi bose maksiat. Waliyatubillah min. Wah ini bendirane tanggapan sopo le sing urunan. Oh bosi sitok kae ra urunan iki. Marono wis ngono bose bangga pisan. Anak sing wati ta, ha? Sing wati bangga, mlebu neraka bangga iki. Ya Allah. Makanya disebutkan harta itu kadang-kadang kalau diambil tidak pada jalannya, didapati tidak dari jalan yang benar, nanti tasarufnya pun sesuai dia mendapatkannya. Jadi kita itu jangan ambisi banyak, tapi benar-benar difikir at-tahari bil halal, golek ambisi sing halal, lek gak halal lemoh, maka berkah. Tinggal apik penak. Ya, untuk kebaikanmu udah. Wis mugi-mugi mohon apapun dan seberapapun yang Allah berikan kepada kita, semoga menjadi penuntun kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin walhamdulillahirabbil